sehat-sehat, batangnya besar. Ini bibit yang bagus ya. Saya hanya uji coba aja, beli bibit yang khusus, beli bawang yang khusus untuk dipakai bibit, sama bawang asal-asalan yang hanya beli di pasar. Yang di atas bawang asal-asalan, beda, kecil, daunnya kecil, umbinya nggak terlalu banyak. Yang ini bagus, umbinya besar-besar. Ini umurnya sudah 1,5 bulan ya, kayaknya udah mau panen. Perkiraan saya sih lagi 1 bulan lagi panen, atau mungkin nggak nyampe. Sehat-sehat sekali, besar-besar batangnya. Medianya saya pakai tanah, kompos, sama tai kambing. Bebas sih kalau masalah medianya. Airnya hijau. Ini kondisi lelenya pada tebar sih, masih sekitar 4 ribuan, ukuran 2x4. Ini bibit yang kurang bagus, yang beli di pasar. Kerincil, mau sih beranak, cuman daunnya beda ya, beda sama yang ini, yang besar. Saran saya sih yang mau belajar hidroponik, pakai media tanah begini, kalau bisa pipanya kemiringannya sekitar 10 cm ya, jangan di bawah 10 cm. Ini kendalanya ya begini, ini air terlalu banyak menggenang, jadinya kotoran-kotoran gampang menumpuk begini. Saya kira kalau ini kemiringannya dikasih 10 cm, air yang menggenang itu sedikit, kotoran-kotoran yang menumpuk pastinya juga sedikit lah. Ini saya kasih 5 cm kemiringan kemarin, rencananya besok mau saya rubah jadi 10 cm. Satu lagi, kalau bisa jangan tanam kangkung kalau mau hidroponik seperti gini. Kangkung tuh akarnya banyak sekali. Kemarin kendalanya di kangkung itu pipanya sampai mampet, airnya keluar dari atas karena ketahan akar-akar itu. Kalau kangkung ini udah umur 1,5 bulan, tuh akarnya nggak sampai keluar, hanya sebatas di media aja. Yang kedua, jangan ngasih makan alternatif kalau kita main di hidroponik, karena di mesin itu pasti akan tersumbat. Capek sendiri tiap hari mau bersihin, tiap hari gini. Saya juga sudah nyoba di sini, kosong, nggak ada apa. Lele lambat pertumbuhannya, kolam kotor, tersumbat. Lebih baik makan ya pakai pakan pabrik lah. Saya di sini pakai 781, lebih cepat besar, gemuk, di waktu kita menang, waktu masa panen kita menang. Jadi saran saya jangan neko-neko, kecuali mungkin kalau kolamnya kolam tanah, bagus saya kira. Kalau masalah probiotiknya, kebetulan saya buat sendiri ya. Buat yang nggak mau susah-susah, pakai Blue Green juga bagus. Blue Green cuman mahal ya, per liternya kalau nggak salah di toko online itu sekitar 120. Untuk pakannya beda, probiotik pakan sama air, itu yang jarang orang tahu ya. Harus dibedakan untuk air, untuk pakan. Karena untuk makan pakan itu saya kira vitamin-vitaminnya itu harus ada, mineral, vitamin.
Kalau untuk di air kan enggak, dia konsen di bakteri aja. Pemilihan probiotik itu sangat penting sekali. Salah probiotik ya pasti udah jelek hasil airnya. Ini bibit bawang yang saya beli di pasar, asal-asalan ya kayak gini tadi ya, berumbi mau, cuman agak kecil-kecil kelihatannya, nggak mantap nih. Atau mungkin beda jenis juga kurang tahu ya, karena ini baru pertama kalinya saya nanam bawang. Satu lagi sih kalau menurut saya, kalau ternak ikan lele itu harus grading. Di grading itu harus maksimal, kalau menurut pengalaman saya sih 20 hari harus sudah di grading. Ini saya nyoba kemarin, ini 1 bulan lebih enggak saya grading, habis sama gerandong. Lele sekitar setengah dari tebarnya itu habis dimakan gerandong. Gerandongnya itu udah sebesar lele konsumsi. Sudah bisa sekitar, beratnya sekitar isi 8 kilo, habis bibitnya. Kadang kalau udah kayak gini nih males mau grading, kolam penuh, mau grading taruh di mana. Ya itulah namanya pengalaman kita yang belajar otodidak ya, taunya ya dari pengalaman sendiri, bukan dari orang lain. Saran saya sih kalau niat ternak lele, kolam 1 atau malah lebih bagus 2 itu harus punya yang kosong. Pertama untuk persiapan air, kita bikin air jadi. Yang kedua ya waktu grading itu biar nggak ribet. Yang kecil langsung buang sana, yang besar langsung buang sana. Kolam yang habis kita grading, yang kosong diisi air baru. Atau diambilin air yang di kolam yang bagus, yang di kolam persiapan 2 itu dikasih setengah, air baru setengah, kasih probiotik, bagus sudah, nggak usah bingung. Saran saya sih hanya itu. Untuk probiotik sekali lagi, untuk pemula yang nggak mau ribet, dijamin bagus probiotiknya pakai Blue Green. Probiotik untuk airnya Blue Green aja, cuman agak mahal ya. Kalau saya sih sudah bisa buat sendiri ya. Banyak sih teman-teman juga beli sama saya kasih 50.000 per liternya. Ketimbang mereka beli Blue Green, belum ongkos kirim, 120 ongkos kirim bisa 40.000, 160. Kalau dia beli sama saya dapat 3 liter. Untuk pakan juga harus beda. Pakan jangan pakai probiotik air. Itu kesalahan orang-orang. Kalau menurut saya pengaruhnya sih nggak terlalu besar, cuman ya cuman menurut saya sih ada pengaruhnya. Lebih bagus dipakein yang khusus untuk dipakan, bukan di air. Ya yang belajar otodidak ya begini, harus siap rugi. Buat yang mau tanya-tanya, komen aja ya. Ini bagus bibitnya, kalau nggak salah ini bibit bawang Bali asli ini ya. Ini bibit bawang Bali asli, besar-besar. Kalau kita beli mungkin ini, kalau kita beli bibit yang dikenal mungkin dia hampir sama dengan bibit tuk-tuk ya. Cuman tuk-tuk kayaknya satu tumbuhnya dia. Lah ini mau beranak cuman besar-besar. Bawang Bali sih memang terkenal bagus. Bawang Bali. Cuman mahal, kemarin bibitnya beli 35 sekilo. Wih, gimana mau dapat untung jualnya segitu. Ini rencananya mau saya pakai bibit ini ya, mau saya panen sampai dia tua. Mau saya pakai bibit sendiri.
tanam berikutnya pasti kita beli bibit dulu, karena katanya petani-petani bibit harus didiamin dulu sampai 1 bulan 2 bulan. Semakin lama diamnya semakin bagus katanya. Ini mau saya pakai bibit sendiri, sisanya mungkin saya pilihin yang jelek-jelek, mungkin saya jual aja. Berarti tanam besok ini harus beli bibit dulu. Tanam berikutnya berarti baru gratis bibitnya. Ini yang di bawah juga beli yang bibit dari pasar, emang kurang bagus dia kelihatan. Entah itu bibitnya yang beda atau gimana, nggak ngerti saya. Tapi pertumbuhannya beda. Tak lihat. Awalnya sih nggak percaya. Ngobrol-ngobrol sama petani, Mas kalau menanam bawang bibitnya harus yang untuk bibit ya. Jangan bawang-bawang di pasar karena beranak dia enggak kata saya enggak mungkin. Ini saya buktikan sendiri ternyata benar. Cuman enaknya hidroponik gini ya, pemupukan kita enggak perlu lah. Pemupukan enggak perlu, tapi media harus bagus. Kalau media. Kalau bisa ya buat media yang gembur lah. Tapi tanah, pengalaman saya sih tanah itu harus ada. Karena kemarin saya nanam full pakai pupuk kompos sama pupuk kandang, kosong hasilnya. Malah ya nggak tahu lagi. Ini baru media yang sekarang ini saya tanam, saya beli tanah subur tanpa fermentasi, malah saya ini. Di sini ada 4 kolam ya. Semuanya ada 19 kolam. Yang di bawah ada 4. Terap ketiga ada 5, terap kedua 5, terap pertama ada 5. Buat yang mau mencoba, saran saya sih 1 atau 2 dulu ya. Karena kalau banyak begini modalnya lumayan. Samping itu kalau 1 atau 2 kita pakai belajar dulu lah. Ntar kalau sudah merasa enak gimana baru tambah lagi. Kendalanya udah pasti di air, karena kita pelihara lele. Kendalanya udah pasti di air. Air bau atau gimana itu saya alami pertama. Karena belum tahu probiotik yang tepat. Belum bisa buat probiotik sendiri. Masih uji coba. Udah banyak probiotik yang saya buat itu saya buang gitu aja. Saya kasihkan temen. Sekarang kalau nggak mau ribet ya itu pakai blue green aja. Untuk pemula-pemula jamin bagus, karena saya udah pernah mencoba juga. Kalau sekarang sih saya udah bisa bikin sendiri, nggak pakai blue green lagi. Buat saya blue green terlalu mahal, 120 per liter belum ongkir. Tapi emang bagus. Saya sekarang malah jual probiotik. Tapi murah lah, cuma 50.000 per liter, 50.000. Kualitasnya saya berani jamin lah, kalau sama blue green kualitasnya sama lah. Ini udah terbukti, kolam-kolam saya sekarang tidak pernah ada masalah bau. Satu lagi, kalau sudah main probiotik begini, usahakan ada lele sakit atau gimana itu, usahakan jangan main antibiotik. Pengalaman saya, kalau kita udah bermain antibiotik tambah hancur air itu. Usahakan pakai yang herbal. Saya sih udah bisa buat sendiri. Belajarnya juga dari Google. Belajar di Google, lihat-lihat ramuan apa, kita coba bikin, uji coba pakai di lele sampai ketemu formula yang bagus. Ya banyak-banyak lah baca artikel-artikel di Google. Banyak orang pandai di sana yang benar-benar memang nge-share artikelnya, memang yang benar, bukan yang salah. Kalau belajar di YouTube, aduh, saya udah pernah ngalamin ini gitu, aduh malah pusing. Ya diambil yang bagus-bagusnya aja, dibuat gini. Tapi jangan semua dicoba. Saya sih ngomong dengan pengalaman saya sendiri ya. Mau main air natural yang biasa juga boleh. Intinya kan dari air itu rusak dari kepadatan ikan yang tidak memadai. Artinya
Kalau kita mau air itu nggak bermasalah, sedikit aja tebar. Per meter 10, per meter 50, per meter kubik 50 ekor, pasti nggak rusak airnya. Tapi kan rugi. Masa mau rawat lele kolam besar isi cuma 100 ekor, keuntungan di mana? Makanya kita harus pinter bermain probiotik, pinter ngatur air, pinter jaga air. Bisa tebar padat. Di sini saya per meter kubik sih, ini kolam 2 kali 4. Saya kasih 3.000. Bagus sih kalau menurut saya, enggak masalah. Yang terpenting grading kalau lele itu. Mungkin kalau pelihara nila mungkin enggak di grading juga enggak masalah ya, karena dia enggak kanibal. Kalau sudah di grading, saya kira pakan yang bagus, manajemen air bagus, saya kira berhasil ya. Saya udah pernah uji coba pakan itu pakai full pelet pabrikan 781, masih kok dapat untung, bahkan lumayan menurut saya. Jangan pakai persentase bobot ikan sekian persen. Lihat aja gerak ikan sudah males makan, udah stop. Itu kunci saya waktu kemarin uji coba itu. Kemarin tebar bibit sekitar ukuran 34, 45, itu 3 bulan udah panen. 2,5 bulan panen gerandong pertama, itu 3 bulan. Terakhir itu di 4 bulan panen terakhir. Ini saya di kolam sini terus terang karena banyak, menghabiskan uang juga lumayan untuk pakannya. Saya coba bikin alternatif pakan. Maggot saya juga bikin, maggot kering bikin, pelet dari tepung ikan, pelet dari tepung maggot. Sekarang saya bilang hasilnya percuma ya kalau menurut saya. Dari pengalaman saya ini loh, karena saya konsen ngasih makan pakan itu, nggak pakan pabrik. Istilahnya pabrik saya kasih malam aja, pagi siang itu saya kasih makan alternatif. Kurus lelenya, kurus, bobotnya nggak ada. Perhitungan saya rugi. Seharusnya lele yang ukuran sekitar saya lihat yang biasanya pakan full pabrik itu 1 kilo isi 8. Kalau kita pakan alternatif 1 kilo isi 11, bahkan isi 10-11, kan rugi lagi 3 ekor. Di mana keuntungannya? Saran saya sih enakan pakan pabrik ya. Di samping kita nggak ribet bikin, tinggal fermentasi. Setelah 2 hari kita kasih, minimal 1 kali 24 jam langsung kita kasih, kita nggak ribet. Lele cepat besar, gemuk-gemuk, timbangan berat. Untung mana? Sekarang kalau dipikir lele 100 ekor pakan pabrik, nah, dari 8 per kilonya jadi berapa? Hitung jadi 10 aja 1 kintal. Berarti kan 1 kintal lebih, sekitar 1 kintal 10, 15 sampai 20. Kalau kita pakan alternatif belum ada. Boro-boro naik 1 kintal, nggak ada 1 kintal. Rugi kan perhitungannya. Saran saya untuk pemula, janganlah pakai pakan alternatif dulu. Kecuali kalau sudah jago-jago kayak master-master yang lainnya mungkin. Kalau saya sih maaf, saya termasuk pemula yang belajar hanya otodidak aja. Pakan pabrik aja lah, yang simpel-simpel, yang udah pasti. Sekian dulu dari saya. Ini kebetulan senggang, ini nggak ada ke proyek, iseng-iseng buat video. Siapa tahu jadi YouTuber besok. Yang mau tanya-tanya komen aja ya. Yang mau tanya, yang mau WA juga tanya, tinggal tanya aja nomor HP-nya. Yang mau sharing-sharing, yang mau tanya, yang mau telepon boleh lah. Ntar saya jawab kalau saya lagi senggang ya. Terima kasih. Selamat pagi. Salam Baliku yang damai.